Waktu itu, aku dipanggil bapak pemilik kos Putri. Tapi, astaga, udah tua masih aja genit. Astaga, bapak! Bapak mau ngapain? Mau ini? Udah jelas kan? Sekarang kamu layani saya. Enggak, Pak! Enggak, Pak! Enggak! Mulai ke depannya, kamu harus siap layani saya di kosan ini. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, kamu nggak perlu capek-capek aduin ini ke siapapun. Karena itu bakal buang-buang waktu kamu. Aku gak nyangka kalau bapak kos tega ngelakuin hal nekat seperti ini. Waktu pertama kali mau ngekos, bapak kos adalah orang yang baik dan alim. Kamu mau ngekos di sini ya? Iya, Pak. Selain itu, bapak kos sendiri yang udah menyuruhku untuk ngekos di sini. Karena bapak kos ada teman baiknya. Tunggu. Kamu anaknya Pak Karbol ya? Kenapa nggak bilang? Ayo masuk. Tapi ternyata dia malah tega nodain aku. Karena hal itu pun aku mencoba mengadu hal ini ke anak-anak kos lainnya. Akan tetapi... Sebenarnya kami juga korbannya. Apa? Assalamualaikum, Pak. Waktu itu aku juga dipanggil ke kamar Bapak Juragan Kos. Terus Bapak Kos ngelakuin itu dengan paksa. Katie juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Tapi kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Soalnya... Aduh! Kepalaku sakit! Kalian kenapa? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba aja kepalaku sakit. Aduh. Katie? Della? Katie, Della! Kalian mau kemana? Rizka, kayaknya dia ada masalah. Yuk coba kita samperin. Kamu kenapa sedih? Aku... Kalau kamu gak bisa cerita, kami bisa bantu kok. Syira? Enggak, Pak! Enggak, Pak! Enggak! Kurang ajar. Kamu tenang aja ya. Kami pasti bantu kamu kok. Itu kan Katie. Ngapain dia sama bapak kos? Kita ke tempat saya aja ya. Pokoknya, kamu harus ngasih gorengan mantap. Iya, Om. Mau dibawa kemana? Katie sama bapak kos? Oke, kalau gitu, Syira. Kita gas pergoki mereka. Oke, kalau gitu. Setelah itu, aku pun juga memanggil papa untuk ikut mendobrak kamar bapak kos. Kamu serius nak? Pak Digo teman papa ngelakuin itu? Iya, Pak. Kalau papa nggak percaya, ayo ikut Rama. Rama, apa ini maksudnya nak? Tapi, Pak, Rama tadi beneran nengok Pak Digo mau ngelakuin aneh-aneh sama anak kos. Assalamualaikum Pak Karbol. Ada apa ini? Kenapa Bapak sampai bawa polisi juga? Maaf Pak, sepertinya ini ada salah paham. Di mana Katie? Tadi saya lihat sendiri. Kalau bapak mau aneh-aneh kan sama dia, pasti bapak ngancam dia kan? Apa maksud kamu nak? Bapak nggak ngerti. Dari tadi Bapak di rumah hanya ngaji dan sholat. Ada apa nih ribut-ribut, Pak? Dela, Katie diculik sama bapak kos. Pasti dia udah ngelakuin hal yang enggak sama Katie. Ayo kamu ceritain apa yang udah dilakuin dia sama kita. Kamu ngomong apaan sih, Ram? Aku nggak ngerti deh. Katie kan lagi ujian di kampus. Mana mungkin dia ngular. Terus, kamu kenapa ngomong kayak gitu sama bapak kos? Bapak kos itu udah baik loh sama kita. Tapi kamu malah fitnah dia kayak gitu. Tapi Dela, Cukup ya nak. Kamu udah bikin malu papa. Selama ini, karena Pak Digo teman papa, kamu disuruh tinggal sini secara gratis. Tapi ini balasan kamu. Maafin anak saya ya Pak. Rizka, kayaknya ada yang aneh sama cewek tadi. Udah, gak apa-apa Pak. Bapak jangan suruh Rama pindah ya. Soalnya saya nggak masukin hati. Yang terpenting sekarang udah jelas kalau ini semua cuma salah paham. Kita harus lidikin ini, Syira. Rizka gimana ini? Aku udah gak mau balik ke kos ini lagi. Aku tahu
takut. Dia pasti makin nekat. Tenang aja. Untuk sementara waktu ini, kamu boleh kok tinggal di tempat kami. Syira. Kamu tenang aja ya. Kami bakal nyelidiki kok. Kamu tenang aja ya. Kami pasti bakal cari tahu kok apa yang sebenarnya terjadi di kosan itu. Permisi. Iya, ada apa ya? Oh, kalian mau ngekos di sini ya? Ayo masuk. Mulai sekarang kamar kalian berdua di sini ya. Rizka, kok hawanya berat banget ya di sini? Berat. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian tinggal ke kamar bapak aja ya. Iya pak, makasih banyak ya. Rizka, aku ngerasa hawa di sini gelap banget, Riz. Berarti bener, ada yang nggak beres. Firasat Syira nggak mungkin salah. Ya udah, kalau gitu kita cari tahu yuk. Akan tetapi, setelah sekian lama nyari, kami nggak nemu apapun. Suara apaan itu? Syira, Syira. Kayaknya aku nyari tahu sendiri aja deh. Permisi. Loh, kok pintunya nggak ketutup? Pada kemana? Ini kan jam 2 malam. Kok di tiap kamar pada nggak ada orang? Ada yang nggak beres. Bapak kos mau kemana tengah malam gini? Itu kan suara... Ternyata benar. Ada yang nggak beres sama kosan ini. Akhirnya kamu sadar juga. Mau kamu apakan tubuhnya? Selama ini bukannya sholat, aku selalu melakukan ritual untuk memanggil jin. Kemudian aku pun menyuruh jinku untuk membawa anak-anak kos ke kamarku. Lalu aku pun menikmati tubuh mereka. Loh, kok aku ada di sini? Bapak kos mau ngapain? Udah, nurut aja. Percuma aja. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Selain untuk dinikmati, aku juga menggunakan mereka untuk dijadikan tumbal kamar kos. Tumbal kamar kos. Aku mengumpulkan mayat-mayat korbanku ke dalam tanah dan dinding di kamar-kamar kos. Selama ini, alasan kenapa kosan selalu ramai itu karena aku menumbalkan mereka untuk membangun kamar. Pantesan aja Syira ngerasa ada yang ganjel sama kamar-kamar di sini. Rizka, aku ngerasa hawa di sini gelap banget, Riz. Kau bejat. Perbuatanmu sudah keterlaluan. Syira! Dasar cowok bejat. Cepat, kamu
Amankan dia dan bawa dia keluar dari sini. Oke, Rizka. Sekarang. Sekarang kalian gak akan bisa kemana-mana lagi. Lepasin Cira, lepasin! Heh, diam kamu. Ternyata kamu punya kodam seperti itu. Tapi tenang aja, sebentar lagi dia akan mati. Pergilah kau setan! Astagfirullahaladzim. Kalian? Sejak kapan kamu memanggil mereka? Dari awal, dengan kekuatan telepati, aku udah nyuruh Rama bertindak jika terjadi apa-apa. Rama, ini aku. Syira? Saya nggak nyangka. Ternyata apa yang Bang Rama itu benar. Bapak harus ikut saya ke kantor polisi. Tenang aja, aku bakal pindahin lukanya. Keluarlah kau, keluar! Hah? Kalian siapa sebenarnya? Kamu gak perlu tahu siapa kita. Cira, Loh, aku di mana ini? tangkap dia, Pak. Dia adalah bapak kos yang sudah menodai dan meninggalkan anak-anak kos di sini. Jangan percaya Pak, mereka ini penyihir. Berhenti, jangan bergerak. Stop! Mereka ini bukan orang jahat. Apa yang mereka bilang itu benar. Selama ini dia yang udah nodai anak-anakku di sini. Kalau bapak nggak percaya, Cira, Bawa dia ke kantor polisi Pak. Saya akan menjadi saksi di persidangan nanti. Rama, maafin Bapak ya nak. Pak Digo yang selama ini Bapak kenal alim dan baik, ternyata tega ngelakuin hal seperti ini. Maafin Bapak karena udah gak percaya sama kamu.